Legenda Ular Ndaung. Cerita luar biasa ini berasal dari daerah Bengkulu. Jauh di masa lalu, tinggallah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ibu, 3 orang anak gadis. Pondok tempat mereka tinggal terletak di pinggir hutan dan jauh dari desa. Sang ibu selalu bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia menggarap sebuah tinggalan suaminya. Selama bekerja, ia sering dibantu oleh si bungsu. Ibu, ini keranjangnya. Hanya ini saja yang masih bagus. Semua sudah rusak. Kita harus membuat yang baru lagi, Bu. Iya, Nak. Nanti kita buat yang baru. Kapan, Bu? Kalau ditunda terus, kita tidak bisa bekerja loh. Nanti, Nak, kalau masa panen sudah selesai, kita punya waktu untuk membuat yang baru. Baiklah, Bu. Demikianlah si bungsu selalu membantu ibunya bekerja. Keluarga mereka tidak kaya, sehingga mereka harus bekerja keras agar bisa bertahan. Berbeda dengan si bungsu yang rajin, kedua kakaknya lebih suka bersantai daripada membantu bekerja di ladang. Coba, Dik, ini enak sekali. Kau harus makan yang banyak sebelum ibu dan bungsu datang. Jangan bilang dan bungsu kalau aku yang menghabiskannya ya. Suatu ketika, keluarga kecil ini ditimpa musibah. Sang ibu didera penyakit yang sangat parah. Ibu, sebenarnya ibu sakit apa? Kenapa ibu tidak kunjung sembuh? Semua tabib di desa telah diundang dan berbagai macam obat sudah dicoba. Namun, sang ibu tidak juga sembuh. Mereka ke tabib dari desa seberang, seorang tabib yang terkenal sangat mujarab. Sebenarnya ini berat ku katakan. Ibu kalian dapat sembuh dari penyakit dengan ramuanku. Tapi ramuan itu memerlukan bara gaib yang harus didapatkan dari puncak gunung. Seperti yang kalian ketahui, di puncak gunung terdapat ular yang menjaganya. Apakah ular ini sangat berbahaya? Ular ini sangat besar. Dia dikenal dengan nama Ular Ndaung. Menurut cerita, tidak ada yang selamat jika bertemu dengannya. Kalian harus berhati-hati agar tidak bertemu. Kalian akan dimangsa. Siapa juga yang mau dimangsa ular? Aku tidak mau. Iya, aku juga tidak mau disuruh mengambil bara itu jika harus ditukar nyawaku. Si bungsu berpikir sejenak. Ia ingin menyembuhkan ibunya. Namun, ia juga takut jika bertemu dengan ular penunggu gunung. Kalian harus segera memutuskan. Waktunya tidak banyak. Jika terlambat, ibu kalian tidak akan selamat. Akhirnya, si bungsu mengambil dengan mantap. Biar aku saja yang mengambilkan bara itu. Hah? Kau yakin, bungsu? Kami tidak akan menolongmu jika ternyata terjadi sesuatu. Iya, kau harus berusaha sendiri. Kami takut untuk pergi ke gunung. Tenanglah, Kak. Doakan saja aku berhasil pulang dengan selamat. Pastikan kau pulang membawa bara, dan aku berjanji akan menyembuhkan ibumu. Terima kasih, tabib. Aku akan berusaha. Apapun resikonya akan kutanggung, asalkan ibu bisa sembuh. Maka, si bungsu pun pergi sendirian menuju puncak gunung untuk mengambil bara api. Ketika ia hampir sampai di puncak, ia beristirahat sebentar. Direbahkan badannya di sebuah batang kayu yang besar. Capeknya.
Aku harus istirahat dahulu. Semoga aku tidak bertemu dengan ular itu dan bisa mendapatkan bara api. Baru sebentar ia beristirahat, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara berisik serta gerakan dari batang pohon tempatnya bersandar. Batang pohon itu bergerak? Ternyata itu bukanlah batang pohon, melainkan badan ular daung. Ho, ada seorang gadis cantik rupanya. Wah, ular! Tolong ampuni aku. Biarkan aku pergi. Siapakah engkau? Mengapa seorang gadis sepertimu berkeliaran di hutan sendirian? Apakah kau ular daung? Iya benar. Mau apa kau kemari? Aku kemari untuk mengambil sedikit bara api dari puncak gunung ini. Aku membutuhkannya untuk menyembuhkan ibuku yang sakit keras. Ia sudah lama sakit dan hanya bisa sembuh dengan bara api dari gunung ini. Bara api itu ada di dasar kawah. Akan kuambilkan untukmu. Benarkah Tuan Ular? Terima kasih banyak. Ular daung pun segera masuk ke dasar kawah untuk mengambil bara. Tak lama, ular daung pun sudah muncul kembali ke permukaan. Ia keluar dengan bara api di ujung ekornya. Akan kuberikan bara api ini untukmu. Tapi aku punya satu syarat. Menikahlah denganku. Menikah denganmu? Tapi... Si bungsu ragu sejenak. Namun, ia kemudian teringat ibunya yang sedang sakit. Ia harus bersedia menikah dengan ular daung. Jika tidak, ibunya tidak akan selamat. Tentu saja. Gadis secantik kamu tidak akan mau menikah denganku. Ini, ambillah. Sembuhkan ibumu dengan bara api ini. Benarkah? Cepatlah pergi sebelum aku berubah pikiran. Tuan Ular ternyata sangat baik. Aku berjanji jika ibuku sembuh berkat bara ini, aku akan menemuimu lagi dan menikah denganmu. Benarkah? Akan kutunggu kedatanganmu. Ular daung memandang kepergian si bungsu dengan bahagia. Ia benar-benar berharap si bungsu akan menepati janjinya. Sementara itu, si bungsu berlari menuruni gunung secepat yang ia bisa. Ia bahkan tidak beristirahat sama sekali. Sesampainya di rumah, Tak kusangka kau masih hidup dengan membawa bara ini. Akan kucoba sembuhkan ibumu. diberikannya ramuan bara itu pada sang ibu. Keajaiban terjadi. Ibunya seketika terlihat sehat. Syukurlah, ibu kalian nampaknya sudah sehat kembali. Badanku tiba-tiba terasa sehat. Terima kasih, tabib. Berterima kasihlah pada putri bungsumu. Setelah ibunya nampak sehat, si bungsu menceritakan pertemuannya dengan ular daung di puncak gunung. Ia juga bercerita jika ia akan menikahi ular itu jika sang ibu sembuh. Maafkan aku, anakku. Karena ibu sakit, kamu jadi menanggung beban yang berat. Andai saja ibu tidak sakit. Ibu jangan berkata seperti itu. Aku sudah bertekad untuk menanggung semua resikonya jika ibu bisa sembuh. Lagi pula, janji harus selalu ditepati. Setelah memastikan bahwa ibunya telah benar-benar sehat, si bungsu pun kembali lagi ke puncak gunung untuk menemui ular daung. Ketika ia sampai di puncak, hari sudah gelap. Tuan Ular! Tuan Ular! Di manakah engkau? Keheningan malam membuat si bungsu sedikit merasa takut. Bagaimana jika ular daung ternyata ingin memakannya? Tuan Ular! Aku datang kemari untuk memenuhi janjiku. Si bungsu pun berteriak sekali lagi. Tak kusangka kau kembali untuk memenuhi janjimu.
Hah? Siapa kau? Bukan ular daung yang ia lihat, melainkan seorang pemuda tampan. Suaranya sangat mirip dengan ular daung. Maaf mengejutkanmu. Aku adalah ular yang kemarin kau temui. Kau, Tuan Ular. Bagaimana bisa? Namaku sebenarnya adalah Pangeran Abdul Rahman Alamsyah. Pamanku yang ingin merebut tahta dariku mengutuk aku menjadi ular. Namun, pada malam hari aku bisa kembali ke wujud manusia. Ini sulit untuk dipercaya. Hahaha, untung saja kau datang pada malam hari, sehingga aku bisa menemuimu dengan wujud asliku. Tapi percayalah, aku adalah manusia. Syukurlah. Ternyata aku akan menikah dengan seorang manusia.